Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, mahasiswi PPG dalam jabatan Cyber 13, bidang studi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, UIN Siber Cirebon. Kali ini saya akan menayangkan video mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning materi Syu'abul Iman kelas 10 di SMK Negeri 2 Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya anak-anak? Baik. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik, silakan pimpin doa terlebih dahulu oleh Iqbal. Sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih untuk Iqbal yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan dibacakannya doa dan diawali dengan doa, pembelajaran hari ini mendapatkan berkah yang banyak ya. Baik, mohon maaf, silakan yang duduknya belum rapih dan masih playa-pleye untuk duduk siap tetapi tidak menegangkan. Dan kemudian cek kembali atribut, barangkali ada yang belum pasang name tag atau dasi yang masih belum rapi, silakan dirapihkan terlebih dahulu ya. Baik, Ibu absen. Ahmad Tri Hidayat Hadir. Almas Dian Amalina Hadir. Alia Sakib Hadir. Angelika Hadir. Angelita Hadir. Aurelia Sahnaz Hadir. ya, Cynthia Hadir. Dila Arsy Hadir. Kanaya Hadir. Mawar Indah Hadir. Naisila Hadir. Ridwan Hadir. Sabrina Hadir. Santika Hadir. Siti Yuliani. Sakitnya udah izin belum? Udah. Ada surat izinnya? Ada. Oke, baik, mudah-mudahan kita doakan yang sakit segera disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yola. Ya, Yusa dan Zahwa. Ya, baik. Terima kasih. Dan yang sakit hari ini hanya satu orang ya, yang izin tidak ada. Oke, untuk kedepannya mudah-mudahan supaya tidak tertinggal pelajaran, kalian harus sehat semuanya, ya. Oke, baik anak-anak. Untuk minggu ini kita akan belajar bab 2 tentang Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman, ya. Tujuan pembelajarannya adalah siswa memiliki kemampuan pemahaman yang mendalam tentang cabang-cabang iman serta kemampuan untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian
tidak hanya itu ya, siswa juga harus memiliki kecerdasan secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan mampu menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Ya, dengan demikian diharapkan peserta didik dapat menjadi generasi muda yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Ya, oke. Pertanyaan awal sebelum Ibu membahas materi Syu'abul Iman, yaitu yang bisa menjawab yang kalian ketahui tentang iman. Ya, oke. Baik, silakan Kanaya. Iman itu bisa dibilang meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Oke, baik. Betul ya. Terima kasih Kanaya. Jawabannya yaitu secara istilah iman yaitu meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Ya. Oke. Baik. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa menjawab? Sebutkan macam-macam cabang iman. Ya. Oke, baik. Silakan Naisila. Yang pertama ada berkaitan dengan niat, yang kedua ada berkaitan dengan lisan, yang ketiga ada berkaitan dengan perbuatan atau seluruh anggota badan. Terima kasih kepada Naisila. Jawabannya yaitu yang berkaitan dengan niat atau adanya di hati dan berkaitan dengan akidah, ya. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan lisan atau ucapan, kemudian yang ketiga adalah yang berkaitan dengan perbuatan atau seluruh anggota badan, ya. Terima kasih untuk Kanaya dan Naisila untuk jawabannya. Ya, aplaus dulu ya. Baik anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan materi ini, ya, mari kita ice breaking terlebih dahulu supaya kalian lebih semangat dan tidak loyo. Ya, oke, Ibu minta kalian berdiri. Sudah bisa dimulai? Sudah. Oke, baik. Kita bernyanyi bersama, ya, supaya kalian lebih semangat untuk belajar materi hari ini. Oke, silakan. 1, 2, 3. Kami jurusan akuntansi, tiap hari menghitung uang, dari pagi sampai ke petang, pusing bukan kepala. Kami jurusan akuntansi, tiap hari menghitung uang, dari pagi sampai ke petang, pusing bukan kepala. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, Ibu tayangkan PPT di depan, ya. Nah, ini cabang-cabang iman ada 11 ya. Takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal, memenuhi janji, bersyukur atas nikmat Allah, memelihara lisan, menutup aib orang lain, menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud. Dan ini menjadi satu kesatuan cabang-cabang iman. Ya. Kemudian yang tadi dalam pertanyaan pemantik, ya, yang berkaitan dengan niat atau hati, ini ada di sini, ya, ada 40 cabang iman. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan lisan, ini harusnya ada di atas yang ini ya. Ada 7 cabang iman. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan perbuatan atau seluruh anggota badan kita, ada 30 cabang iman. Oke, ini dalil, ya. Siapa yang bisa membacakan Quran surat An-Nisa ayat 4
surat keempat ayat 136. Baik, silakan Tiara untuk membacakan Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala minal qabl wa may yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dolla dolalam ba'ida. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Tiara yang sudah membacakan surat An-Nisa ayat 136 dengan baik dan tartil, ya. Nah, ini yang disebut dengan cabang-cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah dan adanya di hati, ya. Oke. Iman kepada Allah. Yang 6 ini kalian tahu kan? Apa itu namanya? Dari 1 sampai ke 6. Rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Oke, iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah saja ini banyak sekali yang harus dibahas sebetulnya. Ya, ada Asmaul Husna yang berkaitan dengan sifat wajib bagi Allah, kemudian sifat-sifat bagi Allah, ya enggak? Ya. Nah, itu hafal tidak? Nah, sifat wajib bagi Allah ada berapa? Sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah. Kalau ibu sebutkan pasti hafal, cuman nggak tahu namanya. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayan sama basar kalam aliman basiron mutaka. Nah, ada berapa? 20 sifat wajib bagi Allah. Nah, ada lagi sifat-sifat bagi Allah, sifat baik bagi Allah apa? Ada berapa? Yang 99 itu apa? Asmaul Husna, nama-namanya. Ya. Nah, ini jika membahas tentang Allah banyak sekali yang harus kita ketahui, ya. Nah, oke, kemudian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Ada berapa jumlah malaikat? Ibu tanya, ada berapa jumlah malaikat? Banyak. Ada yang tahu jumlahnya? Tidak ada yang tahu, ya. Tetapi ketika pertanyaannya, ada berapa jumlah malaikat yang wajib diketahui? 10. Ada 10, hafal? Ya, coba. Mikail, Israil, Nakir, Atid, Malik, Ridwan. Oke, ada Ridwan di sini ya. Ya. Ya, itu nama-nama malaikat. Tugas-tugasnya hafal tidak? Hafal. Oke, baik ya. Semua harus hafal dan semua harus kenal dengan malaikat. Ada malaikat siapa yang selalu mengawasi kita? Raqib dan ngapain aja? Mencatat amal baik dan amal buruk. Oke, baik, yaitu tentang malaikat. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah? Ada? Tahu nama-nama kitabnya? 1. Injil, Al-Quran, Zabur. Oke, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Kalau Tauratnya kepada Nabi, ayo jangan ragu.
Ya, Injil kepada Nabi siapa? Isa. Lalu Al-Quran? Awas kalau Al-Quran tidak tahu kepada siapa diturunkan. Ya, kamu syahadat lagi nanti ya. Oke, kemudian iman kepada Rasul Allah. Ada berapa nama Nabi dan Rasul? 25. Ya, Nabi dan Rasul jumlahnya berbeda. Jumlah Nabi lebih banyak, jumlah Rasul lebih sedikit. Nah, yang wajib diketahui Nabi dan Rasul ada berapa? 25. Ada yang hafal? Banyak. Dengan nada ya, dengan lagu ya. Ibu punya lagunya. Kalau tidak salah pernah di kelas ini bukan sih? Ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa dan Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Muhammad, Nabi kita. Ya, jadi dengan bernyanyi, dengan bersolawat mudah untuk dihafalkan ya. Oke, kemudian untuk cabang iman yang berkaitan dengan lisan, ini lebih sedikit padahal ya, tetapi pengerjaannya atau pelaksanaannya lebih banyak ke lisan. Makanya hati-hati dengan lisan. Sebetulnya yang harus dijaga adalah cuman 7 ini gitu. Ya, membaca kalimat thayyibah tadi sudah disampaikan di sana ya. Apa yang membaca Al-Quran, kemudian bersolawat, berzikir ya, kemudian niat dalam sholat. Nah, itu doa itu di lisan ya, bukan di hati ya. Ketika sholat jangan diam tetapi diucapkan, tidak terdengar oleh orang lain, tetapi mulutnya qomat kamit ya, mimiknya harus diucapkan. Kemudian membaca kitab Al-Quran ya, belajar menuntut ilmu diucapkan. Berkata yang baik lisan ya, berkata yang baik, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kemudian berdoa, zikir kepada Allah ya. Jangan gini, berdoa lagi apa? Lagi doa gitu. Tapi ininya ngomong ya, amin, tapi tidak ngosok gitu ya. Jadi kalau berdoa itu harus sendu, khusyuk, syahdu ya gitu. Dan apa? Memelas ya. Memelas, jangan ngosok ya. Ya Allah, kasih saya uang gitu kan. Nah, tapi tidak begitu, tapi memelas ya. Menghindari bacaan yang sia-sia atau apa ucapan. Nah, ya, maaf, sekarang itu kan banyak sekali generasi Gen Z, apalagi dengan wilayah Cirebon itu sekarang kebun binatang udah pada ucul ya. Ya, dikit-dikit binatang, dikit-dikit kesayangannya disebut gitu. Ya, nah ini yang harus dihindarkan karena yang berkaitan dengan lisan seharusnya ini. Kalau dia mampu menjaga lisannya maka jaga yang 7 ini. Ya, tidak mengumbar kata-kata yang sia-sia apalagi menyakiti orang lain. Ya. Oke. Kemudian cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Ini banyak ya. Tuh, ada 40 ya. Bisa dibaca nanti di buku ya. Makhluk, hikmah dan manfaat. Ya, menghilangkan sifat kepercayaan kepada manusia terhadap makhluk. Makhluk itu siapa? Kita. Ya, ada makhluk halus ya. Kalau makhluk ya kita yang diciptakan oleh Allah itu namanya makhluk. Ya, ada manusia, binatang, ya, dan tumbuhan. Itu makhluk, ya. Oke, kemudian iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Takut mati nggak? Takut gempa nggak? Takut musibah nggak? Takut miskin? Takut kaya? Ya, ini iman menanamkan sikap takut menghadapi kematian. Kenapa? Justru kalau orang yang imannya kuat, kadang-kala ya Allah, tolong matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Tapi tidak menyebutkan sekarang ya.
hanya mengatakan, ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Dalam hatinya, sekarang juga nggak apa-apa, daripada besok saya banyak berbuat maksiat, maka lebih baik saya matikan dalam keadaan husnul khotimah. Ya, itu. Kemudian iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Insya Allah kalau hidupnya dengan iman, terutama membuktikan imannya kuat itu dengan apa? Menjalankan sholat, ya, tidak meninggalkan sholat. Itu ciri pertama orang yang beriman. Karena di dalam sholat itu banyak sekali lisan, perbuatan, dan niat yang baik, ya, disiplin, kemudian bertanggung jawab, kemudian kejujuran, ya, yang tidak meninggalkan sholat. Insya Allah kalau sholatnya baik, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Itu harus diyakini. Ya, kalau mau sukses maka perbaiki sholatmu. Ya, perbaiki sholatmu. Mudah-mudahan dengan rajin sholat akan memperbaiki akhlak kita juga. Ya, pasti dalam hatinya, dalam dirinya kalau orang yang sholat, saya udah sholat, kenapa akhlak saya belum baik gitu. Nah, nanti yang memperbaikinya adalah sholat kita. Ya, gitu. Oke. Kemudian iman menumbuhkan sikap ikhlas. Karena yang di dalam hatinya ketika orang yang beriman, dia tidak butuh apa-apa kecuali hanya Allah, ya, keikhlasan. Saya ikhlas karena Allah. Ya, dia tidak butuh apapun. Ya, mau sukses, tenang ada Allah gitu. Nah, itu ikhlas. Jadi pasrah kepada Allah. Arti ikhlas apa sih? Tidak mengharapkan balasan apapun dari siapapun, ya, kecuali mengharapkan balasan dari Allah. Ketika kita memberikan sesuatu, ikhlas, jangan diungkit-ungkit. Ya, jangan diungkit. Oke. Kemudian iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Ini luar biasa sekali. Ya, makanya jangan gampang cecegan. Kadangkala mindset kita yang tidak baik itu yang menjadikan kita banyak penyakit. Ya, pikiran itu sumber penyakit jasmani maupun rohani. Percaya enggak? Percaya. Ya, ketika setan mengganggu kita, udah kamu tidur aja, nggak usah sekolah. Itu kadangkala dari setan yang memunculkan ke alam pikiran kita kan? Ya, kemudian kamu ini bilang, aduh kayaknya aku sakit deh. Jangan bilang kayaknya aku sakit deh gitu. Nah, kalau kamunya tidak melawan, ya udah sakit. Kemudian mindsetnya apa? Mindsetnya sudah malas, ya, tidak dilawan. Ah enggak, aku sehat kok. Ayo, dengan apa? Niat sekolah, nanti dengan ketemu teman jadi semangat lagi, gitu. Tapi kalau kitanya malas mengikuti hawa setan, ditambah lagi dengan apa? Keadaan atau kondisi, udah niatnya nggak ada, setannya ganggunya banyak. Kemudian apa? Bentar lagi musim hujan nih. Hujan deh. Ini rezeki anak soleha. Ya, udah tahu malas, hujan pula, nanti ada alasan. Ngebel ke KM atau siapa? Yang bagian absen. Tolong ya, saya izin soalnya di sini hujan gede gitu. Ya, tapi nanti sekali-kali kalau ibu kayak gitu nggak apa-apa, ibu mah kalian harus berangkat ke sekolah. Ya, kan kalian mah kalau udah di sekolah paling suka sudah di sekolah tetapi gurunya tidak ada, bahagia, ya gitu. Oke, ya itu saja ya hikmah dan manfaat Syu'abul Iman. Membuat kelompok, silakan buat kelompok. Langsung ini aja belok. Ya. Silakan lihat di LKPD kalian, ya, tugas kelompok. Jelaskan pengertian singkat berikut ini beserta contohnya, ya, diklasifikasikan Syu'abul Iman, kemudian yang sudah tergambar di layar, ya, arti iman
iman secara istilah, kemudian dengan contohnya, kemudian yang kedua, tiga, dan keempat. Sudah bisa dipahami? Baik, ya silakan sekarang ngerjakan. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, baik. Silakan yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya, silakan ke depan. Kalau misalnya itu beda kelompok, ayo ada sih. Gak apa-apa, ini ada lima tadi kan ada semuanya. Gak apa-apa. Bawa buku saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan iman dan takwa. Sekian presentasi diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan mengacungkan tangan. Ya, silakan. Sebutkan contoh cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia, yaitu membaca Al-Quran, berzikir, dan bersolawat. Berdoa. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok yang sudah memberikan hasil diskusinya dengan presentasi yang baik. Ya, Ibu lihat hasilnya, kalian sudah memahami beberapa cabang iman ya yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Ya, kemudian sudah mampu untuk memberikan permasalahan dan dibuktikan dengan contoh ya, bagaimana menghadapi kesulitan dikala kita menghadapi ujian pada saat terkena musibah ya. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan apa? Menyiapkan iman yang kuat ya. Itu mungkin dicukupkan sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami, bukan hanya memahami tetapi juga dapat mengimplementasikan, mengaplikasikan dalam kehidupan yang akan datang lebih baik lagi ya. Oke, bisa dilaksanakan? Bisa. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum kita tutup pembelajaran
mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis yang masif. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.